Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami terima kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah diubahkan selamanya. Ayat inti Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saya dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang baik. Namun pada saat saya mulai ditugaskan di Fort Riley, Kansas, saya hidup hanya untuk kesenangan dan kegairahan duniawi. Saya adalah pria tangguh yang bertinju dan bergulat untuk militer. Saya minum, bermain drum untuk band dansa, dan sering mengunjungi klub malam. Saya tahu yang lebih baik, tetapi saya pikir inilah cara menikmati hidup. Namun setiap malam saya suka berjalan sendiri dan hanya berpikir menikmati udara malam sebelum kembali ke kamar saya untuk tidur. Suatu malam ketika saya sedang berjalan-jalan di sekitar pangkalan militer, saya melewati gereja pangkalan militer. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara. Bunyinya, "Mengapa kamu hidup seperti ini, Giri?" Saya berbalik dan siap untuk memukul siapapun yang memainkan lelucon ini kepada saya. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Saya bingung. Saya berjalan beberapa saat dan terdengar suara lagi. Gary, kenapa kamu hidup seperti ini? Orang tua membesarkanmu dengan cara seperti ini. Saat itu saya melihat ke belakang saya, tetapi yang ada hanyalah gereja dengan pintunya yang terbuka lebar. Cahaya yang sangat terang menyala di dalam dan pemandangan cahaya indah tampak di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya, tetapi saya tertarik dengan begitu kuat ke arah gereja itu. Saya masuk ke dalam dan berjalan ke depan, berlutut dan menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama saya berada di sana, tetapi ketika saya meninggalkan gereja dan berjalan kembali ke kamar, saya menjadi pria yang sangat berbeda. Saya pergi tidur pada malam itu dan tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa lagi menjalani kehidupan seperti yang pernah saya jalani sebelumnya. Teman-teman tentara memanggil saya pengkhotbah pemabuk. Tetapi ketika saya berhenti minum minuman dan pesta pora, mengikuti kelas korespondensi Alkitab, Suara Nubuatan, dan bergabung dengan gereja, saya dikenal sebagai Parker si pengkhotbah. Ketika orang mengatakan kepada saya tidak bisa berhenti minum atau merokok, atau saya menjawab, saya tahu saya pernah berada di sana, tetapi Tuhan sanggup. Berikan hidupmu kepadanya, maka kuasanya untuk menolak godaan dapat menjadi milik Anda. Tuhan berbicara kepada Saul dalam suatu perjalanan menuju Damaskus dan kepada saya di pangkalan militer. Tidak ada tempat yang dapat Anda tutupi di mana Tuhan tidak dapat menjangkau Anda dengan cintanya yang mengubah hidup. Apakah Anda sedang bergumul dengan kebiasaan atau dosa berbahaya yang Anda tahu seharusnya Anda lepaskan? Mengapa tidak menyerahkan hidup Anda sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Dia memberikan kepada Anda kekuatannya untuk menolak godaan? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Saat ini kami boleh menerima firman yang luar biasa, yang kiranya ini boleh merubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus,
karena penyertaan yang sempurna yang dinyatakan bagi kami. Hamba berdoa Engkau berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun kegiatan aktivitas yang mereka akan lakukan hari ini, di dalam tangan Tuhan kami mau serahkan. Kiranya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan hikmat sorga, sehingga semua yang mereka lakukan hari ini berhasil. Apapun tantangan di hadapan kami menyerahkan total hidup kami di bawah kendali-Mu. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha, dalam nama Yesus. Amin.